Pemirsa yang hadir ronyo adalah jame-jame yang istimewa bagi tuan-tuan. Jadi jame dari negara Malaysia dan juga jamenyo di bidang perfilman. Memang perfilmannya menjadi Aceh. Memang di sini filem-filem bioskop enggak ada bioskop ya, makanya enggak ada filem. Tetapi di negara-negara lain atau daerah-daerah lain di Indonesia itu masih berlaku bioskop layar besar ya. Pemirsa, jadi langsung saja tadi yang ngomong tadi dengan Bapak Farlan ya. Jadi sekarang sebelum kita lanjutkan dengan Bapak Farlan, mungkin dengan Cik Mansur boleh juga disambung sedikit bahwa Cik Mansur tadi mau buat filem dengan melibatkan 47 negara gitu ya. 47 negara itu. 57. Oh, 57 negara. Itu memakai dalam pemainnya itu dalam bahasa apa itu? Dan juga itu yang lebih banyak itu di negara mana diambil tempatnya, dan juga yang pemain-pemainnya ya kan dibutuhkan ya filmnya itu dengan bahasa Inggris atau pemain-pemainnya itu gimana itu yang ada terlibat nih orang di Indonesia gitu. Apakah pemain-pemainnya bintang-bintang filmnya itu bintang-bintang film yang sudah top atau pemeran-pemeran baru tuh? Gimana tuh? Filem ni filem Melayu lah, jadi filem Melayu. Kebanyakannya dalam bahasa Melayu. Tetapi oleh sebab filem ni bertempat di Inggeris, maka ada sedikit sebanyak bahasa Inggeris digunakan sebab dia watak utama tu kena bercakap dengan orang tempatan dalam bahasa Inggeris. Tapi kebanyakannya dalam bahasa Melayu lah. Dan ini masih lagi dalam perancangan dan saya belum fikir siapa yang sesuai untuk main watak sebab kita tidak boleh janji orang untuk ambil masuk dalam filem. Takut nanti dia tidak dapat ambil peluang lain daripada penerbit lain. Jadi saya belum fikir siapa yang akan main watak utama. Tapi selama ini saya sudah pergi ke banyak negara untuk cari lokasi, untuk cari teman-teman yang boleh saya minta bantuan untuk buat penggambaran di tempat-tempat negara-negara yang saya mau pergi lah. Okey Cik, tadi Cik kan mengatakan tentang filem orang yang jelek tetap dijelekkan, tidak bagus tu buang saja ke tong sampah tu. Itu bagaimana itu kira-kira tu sambutan orang itu tu mendengarnya itu cakapan? Oh, di Kuala Lumpur tu banyak orang buat filem tanpa ada asas formal dalam bidang perfilman. Mereka ikut-ikut dan cara mereka membuat filem adalah meniru dari filem yang mereka sudah lihat, tonton dari Amerika atau Hong Kong. Jadi mereka tertukar sedikit macam KL Drift. Dulu ada Tokyo Drift. Dia tukarnya sedikit saja dan ambil watak Melayu untuk main dalam filem. Dan kalau kita tidak tahu ini filem Melayu, kita akan fikir mereka itu Kristian. Gayanya bukan macam orang Islam. Tidak ada bukti. Kalau kita tidak kenal siapa watak tu, dan filem tu diterjemah ke bahasa Sepanyol atau bahasa lain, kita akan fikir yang ini bukan orang Islam. Caranya, gayanya, pergaulannya bukan orang Islam. Jadi di situ saya lihat tu sebagai filem yang harus dibuang dalam tong sampah. Memang filem itu di Amerika 190% filem akhirnya dibuang dalam tong sampah, tidak dikaji, tidak dinilai walaupun filem tu dapat kutipan besar. Akhirnya yang dapat pengiktirafan adalah filem yang memajukan, menaikkan nilai-nilai murni, bukan nilai-nilai yang membawa kepada keburukan dan penurunan nilai moral dan agama. Itu sebabnya konsep filem kesenian di Amerika di Barat adalah untuk menentang agama, menentang nilai agama, menentang nilai sosial, menentang nilai kebudayaan. Itu konsep dia. Siapa yang buat filem yang lebih memupukkan nilai-nilai anti agama, anti sosial, filem tu dianggap sebagai bagus. Itu ada satu pergerakan yang memulakan tradisi sejak awal dulu, tahun 60-an. Sebelum tu filem semua menunjukkan nilai-nilai positif. Jadi kita tak perlu terikut-ikut. Maka saya cadangkan supaya diwujudkan sinema Nusantara, sinema dunia Islam, supaya kita ada satu konsep baru. Jadi kita tidak perlu terikut-ikut dari Barat dan kita ada sendiri cara untuk membuat filem seperti cara kita buat masak makanan. Kita tidak perlu makan cara Barat, kita ada cara makanan sini, kita ada cara beribadah sendiri. Jadi kita tidak ada cara membuat filem. Jadi saya nak memperkenalkan satu
sistem yang belum pernah wujud. Tidak ada seorang pemimpin di dunia Islam yang pernah bercakap tentang sinema Nusantara, sinema dunia Islam. Kalau mereka ada sedikit kebijakan, mereka akan sokong usaha ni sebab ia menguntungkan semua, dari semua pihak, yang memperkuatkan lagi perhubungan antara orang Melayu di dalam Nusantara Melayu, di antara orang Islam di seluruh dunia Islam. Dan dari segi ekonomi, ia adalah beberapa triliun dolar yang kita boleh jana untuk kebaikan sendiri dan bukan untuk memajukan ekonomi barat. Okey, Cik. Jadi kita ni kan Indonesia juga punya filem, Malaysia punya filem, bahasanya beda-beda tipis. Yang ingin saya tahu, menurut Cik Mansur, filem Indonesia dengan filem Malaysia ini, di mana ada kelebihan Malaysia, di mana ada kelebihan Indonesia, dan di mana kekurangan kedua negara ini tentang filem? No, kita ada banyak pengarah yang bagus, tapi masalahnya kita tidak ada pertembungan. Pengarah filem Malaysia tidak datang ke Malaysia, pengarah Malaysia tidak datang ke Indonesia untuk tahu ada cerita-cerita yang kita boleh buat untuk dijadikan filem yang boleh disenangi oleh penonton dari kedua negara. Sebab kita tidak boleh lagi buat filem untuk macam orang Malaysia buat filem untuk orang Malaysia dan orang Indonesia buat filem untuk orang Indonesia. Kita sudah boleh ada banyak cerita tentang perhubungan keluarga, perhubungan dari segi kunjungan, dan ada kisah-kisah yang boleh menarik perhatian, yang boleh menguntungkan pembangunan perusahaan kedua negara sendiri. Jadi kalau konsep seperti ini tidak diwujudkan, banyak pengarah tidak akan terikut untuk mahu cuba sesuatu yang baru. Saya lebih suka kalau filem dari Arab yang kita tidak faham, kita sanjung. Filem dari Bangladesh yang kita tidak faham bahasanya, kita sanjung. Kita hanya mahu pentingkan yang mereka tu adalah seagama. Sedangkan banyak orang tak faham bahasa Inggeris, tapi dia tergila-gila dengan filem Hollywood. Kenapa kita tidak boleh tergila dengan filem dari negara Afrika, sedangkan dia mengisahkan tentang masyarakat Afrika Muslim? Jangan pedulikan bahasa, pedulikan agama. Kalau orang boleh mudah suka dengan filem Bollywood walaupun tak faham bahasa Hindi, kenapa kita tidak boleh tukar sikap? Macam saya menonton semua filem walaupun saya tak faham bahasa, tapi saya mau faham cara perhubungan. Cerita-cerita tempatan Mongolia, cerita dari Fiji, daripada Nepal, walaupun saya tak faham bahasa, tapi saya menghayati. Saya nak orang awam pun mempunyai sikap begitu. Jadi ini sukar untuk berlaku kalau tidak ada orang yang berani mengajar. Iya. Okey, pemirsa yang lain kalian. Jadi Nyon Cik Mansurnya adalah sidro ulung yang kalituri di bidang perfilman. Ya, kadang-kadang kita lihat beliau ni pun ya rambutnya enggak sama dengan rambut kita. Dan rambut ini boleh tanya langsung rambut asli atau palsu. Nah, kalau pakai rambut palsu itu tandanya ngomong juga palsu. Nah, tetapi ini karena rambut asli, ngomong tetap asli ya. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan Cik, mungkin langsung dengan kita minta sambungan dengan Bang Farlan. Bang, antara Malaysia dengan Aceh atau Aceh dengan Malaysia ni, lebih banyak ke Malaysia tadi katanya Abang. Kok lebih banyak ke Malaysia tu? Kenapa? Kan masih banyak negara tetangga lain kita. Jadi terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi saya sambung sedikit Pak Rusli. Tadi masalah konservasi. Jadi orang wisatawan itu datang, dia harus mendukung green tourism namanya, wisata hijau, sustainable, responsible, wisata yang bertanggung jawab. Itu kebanyakan dari Malaysia. Jadi kalau wisatawan lain, banyak mereka terikat dengan peraturan negaranya. Begitu datang dia ke negara kita yang penegakan hukum kita tidak sekuat negara mereka, mereka pun berbuat semau dia. Seperti contoh, dia di Singapura tidak berani membuang sampah sembarangan. Iya. Sampai di Indonesia dia lihat kita membuang sampah, dia ikut-ikut seperti itu karena dia tahu penegakan hukum kita lemah. Iya. Kita dilarang untuk berdiri di karang. Di karang yang sedang laut tumbuh, karang laut. Tetapi mereka di sini tidak begitu dilarang dia. Ataupun dilarang tapi tidak tegas, mereka juga ikut menghancurkan biota-biota laut. Jadi ini yang saya katakan conserving ini Malaysia sudah past. Dari sekian lama, sekian ribu orang yang saya guide dari tahun 2010
itu tidak satupun yang berbenturan dalam hal konservasi. Dan mereka semua paham bahwasanya Aceh adalah kawasan yang green. Kita punya TNGL, Pak, Taman Nasional Gunung Leuser. Ini adalah salah satu paru-paru dunia yang didukung oleh Uni Eropa. Kalau kita terbang ke atas dari Banda Aceh, kita akan ke Semenanjung katakanlah, kehijauan itu nampak di Aceh. Begitu kita mulai masuk ke kawasan yang sudah mulai hutan dia rusak, itu bukan lagi, sudah di perbatasan Aceh dengan kawasan lain. Begitu kita masuk ke kawasan yang hutan dia sepertinya cantik, rapi, tetapi sawit semua, itu mungkin sudah masuk ke Semenanjung. Jadi saya katakan bahwasanya hutan kita memang masih majemuk. Ini yang kita dukung sebagai paru-paru dunia. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan di sana, wisatawan itu idealnya adalah orang yang punya care, punya kepedulian terhadap preservasi atau mengawetkan budaya lokal. Ini yang penting harus. Jadi wisatawan datang ke sini tidak boleh melanggar kearifan lokal yang sudah kita bina bertahun-tahun. Jadi social value, kemudian kita punya local custom, kebiasaan lokal kita yang sudah bagus, itu jangan mereka tabrak, jangan mereka gerus, jangan mereka ganggu. Wisatawan Malaysia semua support ke situ. Mereka semua datang ke sini. Kita punya budaya Maulid Nabi 100 hari, mereka menikmati itu. Kita punya budaya pencak silat di malam hari dari dahulu, mereka juga mencoba ikut. Kita punya budaya haflah, kori-kori yang kita sandingkan, itu semua dalam bentuk budaya yang kita sudah usung sedemikian lama, mereka menyambut. Jadi bukan berarti kita tertutup untuk wisatawan lain, tidak. Kita membuka diri, tetapi so far yang betul-betul connect dengan kearifan budaya kita, dan memang kita tidak berbeda dengan mereka adalah Malaysia. Saya katakan Malaysia sebenarnya yang saya maksud adalah negara-negara Melayu. Malaysia terbanyak. Jadi Singapura juga demikian, bahagian dari Patani juga demikian, Brunei apalagi. Jadi mereka share banyak sekali yang kita miliki kesamaan. Yang ketiga, ini yang terpenting untuk kelanjutan ekonomi, perkembangan ekonomi kita adalah sumbangan wisatawan Melayu, khususnya Malaysia, untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam sektor pariwisata sangat tinggi, Bang. Ini yang saya katakan satu hal yang booming, shifting, membuka mata masyarakat bahwasanya yang betul-betul care terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah orang-orang yang paham betul siapa kita, paham betul bagaimana budaya kita, dan paham betul di mana mereka bisa membantu. Jadi ini saya katakan Malaysia dari tahun 2010 kita terus terima dan sekarang booming bertambah-tambah. Inilah yang membuat contoh-contoh ya, simple saja Bang Rusli. Seperti misalnya kita bicara hotel-hotel kecil, Bang. Dahulu mungkin hotel kita besar-besar, terbatas. Ya, sekarang hotel kecil tumbuh. Abang lihat bagaimana Hotel 88, Hotel 61, Hotel Kumala, Grand Lambu, ya, hotel-hotel yang homestay, Toyiba Hotel, macam-macam. Itu semua bertumbuh dalam 3 tahun belakangan ini, yang mana sebagai antisipasi terhadap permintaan orang-orang Malaysia yang ingin masuk ke dalam masyarakat kita, tinggal dalam konsep hotel kecil dan homestay. Homestay ini maksudnya dia tinggal dengan pemilik rumah. Homestay kita punya, Bang. Kita punya kompleks desa binaan desa wisata di Desa Nusa, Loga. Itulah kawasan yang dimana masyarakatnya menyediakan rumah untuk ditinggali, ditempati oleh wisatawan siapapun, yang mana mereka bisa mingle, bisa bergaul, makan dengan pemilik rumah, semua dirasakan seolah ke kampung dia. Jadi ini saya katakan sebagai satu bentuk ekonomi masyarakat bertambah. Karena mengapa? Mereka membayar makanan, mereka bayar rumah, mereka juga sediakan anggaran untuk penyewaan. Kemudian abang lihat bagaimana kedai souvenir, real saja saya katakan, Jalan Sri Ratu Saifuddin, itu semua kedai souvenir hidup. Sejauh ini semua mereka bagus sekali kompetisi, saling bersaing secara sehat, hidup, Bang. Kedai souvenir dulu mati di tahun 90-an itu tidak ada, 1-2 yang ada. Yang ketiga, kalau abang lihat pertumbuhan restoran, abang boleh lihat bagaimana restoran kecil dahulu kita anggap kecil sekarang membesar. Shah Kuala Restoran, Dek Gam, Cut Gam, Bang Cut 2, Bang Cut 1, semua muncul untuk antisipasi keperluan wisatawan-wisatawan lokal dan mancanegara yang betul-betul paham kearifan lokal kita dan mau membeli. Ini yang saya katakan sebagai efek terpenting ekonomi kita berkembang, karena kedatangan wisatawan Melayu yang terus booming, shifting bertambah-tambah, masyarakat semakin sejahtera so far sejauh ini. Itu yang saya pandang. Luar biasa. Jadi cukup jelas pemirsa. Jadi memang Bang Farlan ini benar-benar orang wawasannya tentang wisata apa saja sudah pernah dihadapi dan sudah pemerhatian, ya, bisa jadi sebagai pemerhatian gitu ya, luar biasa.
Cik, Cik hari ini ke Aceh untuk ke-9 kali, Cik. Ini dalam program apa sebenarnya, Cik? Dan setelah dari Aceh nanti kembali ke Malaysia, dan setelah itu ke mana lagi, Cik, programnya? Saya adalah program untuk pergi ke beberapa buah negara, khusus untuk bercakap tentang sinema dunia Islam, sinema Nusantara, dan juga untuk membuat sebuah dokumentari tentang pengungsi ini yang Rohingya. Oh, yang untuk ke Aceh ni? Tak, Aceh ini sebahagian daripada program saya untuk pergi ke negara-negara lain. Sebelum ni saya pergi ke Finland. Selepas tu saya pergi ke Amerika, Kanada dan China, Tiongkok. Dan sekarang ke Aceh, mungkin saya akan pergi ke Bangladesh dan Myanmar untuk sambungkan usaha saya untuk mendapat bahan tentang masyarakat Rohingya. Dan dalam masa yang sama saya juga mahu bercakap tentang sinema dunia Islam, sinema ASEAN, Nusantara. Jadi peluang saya semalam adalah untuk bercakap di UIN, Araniri, kepada pelajar-pelajar di sana. Oh, gitu. Ini rencana nanti ke mana tu? Ke Bangladesh dan Myanmar. Oh. Itu bagaimana itu perjalanannya tu bila kita ke negara-negara orang itu, cara apa? Sekarang mudah. Sekarang mudah untuk tempahan tiket serta merta, untuk tempahan hotel serta merta, dan saya juga ada kawan-kawan melalui Facebook, melalui kenalan yang dari kalangan mereka yang datang ke Malaysia. Ramai yang sudah datang ke Malaysia dari Bangladesh dan Myanmar. Saya kenal di situ dan mereka sekarang sudah balik. Ada yang pergi ke Los Angeles. Saya jumpa mereka, saya tinggal dengan mereka di Los Angeles, rumah mereka. Di Malaysia mereka sudah menetap 24 tahun, 14 tahun. Saya jumpa dia hari-hari. Jadi bila saya ke Los Angeles, mereka sukalah dapat orang dari Malaysia yang datang jumpa dia di sana, sebab tidak ada sesiapa yang akan datang ke Los Angeles untuk jumpa dia. Tidak ada. Bukan mudah, bukan murah. Dia mesti ada tujuan. Jadi saya ambil peluang dari mereka yang saya kenal di Myanmar. Saya ada kenal orang di Myanmar, di Bangladesh. Jadi mereka boleh bantu saya untuk cari tempat-tempat di mana saya boleh buat rakaman video. Ya, Cik asli orang Malaysia ya. Apa Cik yang sudah berbuat untuk Malaysia ini yang nama Cik sangat harum di Malaysia ini? Apa tanda-tandanya, dan walaupun dalam bentuk sinema itu? Saya yang kaget, terkejut apabila sama rakan saya di New York, orang dari Jakarta, dari Medan, Muhammad Nur. Dia datang ke Kuala Lumpur, lapangan terbang bandara. Dia tanya orang awam, engkau kenal siapa Mansur Putri? Kenal? Boleh bisa kasih nombor telefonnya? Mana dia tahu? Mana dia tahu? Kalau kenal nama kan begitu kenal, tapi kalau mau alamat email, waktu itu tidak ada Facebook. Jadi bila dia cakap pada saya pasal ni, saya terkejut lah, sebab mungkin orang yang kenal saya, sebab dia ikut tulisan saya dalam, saya tulis untuk semua koran, Melayu dan Inggeris, semua koran saya tulis. Dan saya sering muncul di TV. Kadang-kadang saya muncul di TV, selepas habis saya pergi ke warung, orang yang baru saja menonton tu, dia belum balik lagi, dia sudah lihat saya di situ selepas dia nonton di TV. Luar biasa juga ya. Okey, Cik ya. Ini kan semuanya pekerjaan Cik ini kan biayanya itu kan sangat luar biasa. Apakah pemerintah sendiri itu di negara Cik, di negara Malaysia itu, bagaimana perhatian pemerintah kepada Cik Mansur? Pemerintah ada beri sokongan, dan saya juga dapat jemputan dari Pesta Filem. Saya dijemput untuk bentang kertas kerja. Saya banyak kali atas jemputan Pesta Filem yang bayar segala-galanya lah. Kadang-kadang saya pergi ikut keperluan sendiri, saya guna wang sendiri, jadi tak susah lah untuk saya nak ke mana-mana. 42 negara kita tahu di mana tempat yang mudah dan senang dapat tempat tinggal sebagainya. Ya, manusia yo pergi apa saja dan yo urang ji memang pada kalian urang walaupun dengan umur lebih. Ada berapa umurnya? Banyaklah. Yang jelas belum setengah abad atau dah lewat. Tapi saya pernah ikut jalan darat dari Aceh ke Bali. Pernah buat begitu? Dari Aceh ke Bali. Iya. Itu jalan darat. Ikut bas. Ikut bas.
Oh ya. Saya begitu, saya tak mau terbang. Saya tak mau terbang lihat apa? Ya, lihat langit, pemandangan ya. Ya, saya berhenti di mana-mana tempat, bergaul dengan anak-anak di tepi di stesen tu. Jadi pemirsa kan atau rakan-rakan, waktu saya pernah diajak ke Malaysia sana, sampai sana dibawalah saya ke tempat-tempat yang bersejarah. Saya yang paling menarik ada satu rumah yang masih dihuni juga oleh keluarganya Cik Mansur, rumah Melayu. Kalau rumah Melayu di sana itu hampir sama dengan rumah Melayu yang ada di daerah Tamil, ya, daerah Tamil. Hampir sama, jendelanya, bentuk rumahnya, ketinggiannya, semuanya sama. Jadi sampai sekarang masih awet. Ada umurnya berapa tahun tuh rumah itu? Saya tak ingat lah sebelum saya beranak. Nggak ingat lagi, yang jelas papannya masih kuat. Jadi mungkin nanti bisa ditayang ulang lewat archive Bang Rusli yang pernah diliput di sana. Jadi syukur juga saya bisa dapat melihat tempat-tempat gedung-gedung yang bersejarah. Di dalam gedung itu sejarah-sejarah tentang Islam termasuk Aceh. Nah, juga di situ ada di dindingnya tuh kita lihat aja tuh sejarah-sejarah, memang sangat dihargai oleh warga Malaysia. Jadi Cik bekerja sekarang sendiri. Karena Cik saya lihat juga waktu di Malaysia ni Cik membawa saya tuh bukannya ke tempat-tempat orang-orang pejabat-pejabat tinggi. Cuma Cik nampaknya dengan pengusaha-pengusaha seperti koran hari itu utusan Malaysia. Utusan Malaysia itu saya sudah bangga sekali itu, sudah hebat sekali itu kalau saya bisa ketemu dengan beliau itu lewat Cik juga tuh. Dan juga Cik ke Aceh sendiri di Malaysia juga nampaknya Cik enggak ya cuma menemani saya tu sendiri, ya juga ke seluruh dunia ni yang sudah Cik jajahi. Tetap juga sendiri itu bagaimana tu pikirannya tu? Saya kalau nak bawa teman, dia akan ada acara lain, minatnya lain. Sedangkan minat saya untuk bersia-sia di tempat yang biasa, bergaul dengan orang tempatan. Saya buat rakaman video, ambil foto, 6,000 foto saya angkat di Amerika hari itu. Dan saya buat lukisan, lakaran kasar. Kalau saya ikut orang, saya akan ikut dia untuk dia beli cenderamata, barang-barang turis untuk pulang. Jadi bukan minat saya tu. Saya tak berminat menjadi turis. Saya berminat untuk menjadi penyelidik. Dan saya duduk di warung-warung yang biasa. Saya tidak makan di tempat hotel yang besar-besar. Jadi saya tidak boleh berjalan bersama orang lain. Saya naik bas dari Los Angeles ke New York 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Siapa boleh tahan? Wah, enggak ada lah manusia yang lebih seperti Cik Mansur. Okey Cik, nanti kita sambung lagi setelah yang lewat satu ini. Wow.